Hai Velas, perkenalkan saya Rebecca Huta Barat dari kelas A1 Prodi PGSD 2021 dengan NIM 210602899 IKIP Siliwangi. Di video ini kita akan sama-sama membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam bahasa Inggris lazim disebut sebagai School Based Management. Manajemen berbasis sekolah menurut Depdiknas pada tahun 2003 yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, masyarakat setempat, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan manajemen berbasis sekolah menurut Mulyasa pada tahun 2006 yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi antara lain dapat diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas, pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, dan yang terakhir yaitu peningkatan pemerataan. Manfaat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS menurut Depdiknas pada tahun 2000 yaitu yang pertama, dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaga. Yang kedua, input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dapat melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif baik untuk konsep dasar manajemen. Dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah bermanfaat untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS, antara lain yang pertama, kemandirian. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, kemitraan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat, baik berupa dukungan moral, kepemikiran, tenaga, material, ataupun finansial. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan utama dari partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Yang keempat, keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan adalah salah satu yang sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang disajikan oleh sekolah. Yang kelima dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kerja suatu pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Komponen manajemen berbasis sekolah menurut Mulyasa pada tahun 2006 yang harus dikelola dengan baik dalam pengimplementasiannya, yaitu yang pertama, kurikulum. Kurikulum merupakan kegiatan yang dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, memulai masuknya sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, manajemen tenaga kependidikan. Ini merupakan keberhasilan manajemen berbasis sekolah yang sangat ditentukan oleh keberhasilan
pemimpinnya dalam mengelola tenaga guru yang tersedia di sekolah. Manajemen tenaga kependidikan ini bertujuan untuk memberdayakan tenaga guru secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan, yang merupakan suatu komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Komponen ini harus dilakukan secara baik dan teliti, mulai dari tahap penyusunan anggaran penggunaan sampai pengawasan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar semua dana sekolah itu benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran serta bebasnya dari penyakit korupsi. Yang kelima, yaitu sarana dan prasarana. Hal ini merupakan peralatan dan kelengkapan secara langsung yang dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar, seperti gedung sekolah, ruang belajar, serta alat lainnya. Yang dimaksud dengan prasarana ini merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, agar mereka mendukung dengan sadar dan sukarela kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Yang ketujuh merupakan layanan khusus. Layanan ini termasuk juga ke dalam manajemen perpustakaan, kesehatan, keamanan sekolah, sebagai sarana prasarana yang diberikan yang sangat penting dan diselenggarakannya secara efektif dan efisien. Sebagai satuan pendidikan yang bertugas bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ataupun sikap saja, tetapi juga harus menjaga dan meningkatkan jasmani dan rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan guru-guru, terlebih untuk melaksanakan tugasnya dengan tenang dan nyaman. Baik, cukup sekian materi manajemen berbasis sekolah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.